Kata siapa proses SBU jasa konstruksi lama dan nggak terbit-terbit? Kalau di sini proses SBU jasa konstruksi cuma 14 hari kerja. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Bisyut, bincang seru izin usaha terkini. Dengan saya Laras dan saya Sarah Mariati di izinstender.co.id. SBU atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan kepada seluruh para kontraktor yang melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Jenis pekerjaannya adalah pekerjaan konstruksi, kemudian konsultansi konstruksi, dan konstruksi terintegrasi. Namun saya banyak banget dengar dari teman-teman ya, klien-klien kami juga bilang bahwa proses SBU kok lama banget, nggak keluar-keluar, nggak terbit-terbit. Jadi itu bukan karena apa-apa, pasti karena ada kendala. Kendalanya apa? Kita kupas tuntas dulu di sini ya, tentang ketentuan-ketentuannya. Pertama, teman-teman konstruksi kalau mau mengajukan SBU jasa konstruksi, pilih dulu bidangnya dan sub klasifikasi ya, disebut klasifikasi dan sub klasifikasi. Nah, bidang ini kenapa harus dimulai dengan pertama kali? Karena dengan menentukan bidangnya apa, tentu akan terlihat KBLI-nya apa yang dibutuhkan. Lalu KBLI ini apakah sudah tercantum dalam NIB Anda? Kalau belum, ya harus dicantumkan. Kalau belum dicantumkan, berarti harus mengadakan perubahan di akta atau penambahan di akta dan mengajukan untuk penambahan KBLI di NIB Anda. Kedua, akan terlihat juga berapa nilai kekayaan atau aset perusahaan atau modal di store perusahaan. Dengan milih bidang ini, kira-kira nilai kekayaannya harus berapa ya? Nah, itu seperti itu ya. Mempengaruhinya ada beberapa. Kemudian yang ketiga adalah dengan memilih bidang ini atau bidang dan subbidang, tentu Anda juga akan terlihat masuk pada kualifikasi berapa. Begitu. Jadi kualifikasi ini dilihat dari bidangnya juga, karena nggak semua bidang bisa kualifikasi besar atau kualifikasi menengah atau kualifikasi kecil. Itu tertentu dari bidang-bidangnya. Contohnya, misalnya bidang pekerjaan konstruksi, dia bagian instalasi. Nah, instalasi ini juga punya nilai kekayaan yang diwajibkan di atas 5 miliar. Jadi teman-teman kontraktor harus benar-benar tahu dan mengerti persis pemilihan bidang akan mempengaruhi satu, NIB-nya atau KBLI-nya, kemudian kedua, nilai kekayaannya harus berapa, dan ketiga, kualifikasinya berapa. Nah, bicara tentang kualifikasi nih, karena banyak juga yang belum paham kenapa bisa ada penolakan di SBU atau nggak keluar-keluar, pasti karena salah penentuan bidang dan kualifikasi perusahaan yang dijalankan. Kita ambil contoh ketentuan kualifikasi dari bidang dari jenis pekerjaan konstruksi ya. Jadi, kalau Anda kontraktor yang melakukan pekerjaan konstruksi, misalnya punya kemampuan kekayaan atau aset perusahaan atau modal di setor di akta yang tercantum di akta perusahaan itu di bawah 300 juta, maka Anda masuk dalam kualifikasi kecil. Tentu penjualan tahunannya pun ini akan dilihat, mempengaruhi penjualan tahunan. Penjualan tahunannya harus di bawah 2,5 miliar. Ingat itu ya, ada di tabel ini. Nanti Anda bisa lihat. Kemudian jika kemampuan keuangannya melaksanakan pekerjaan konstruksi, kemampuan keuangannya di bawah 2 miliar, maka Anda bisa masuk ke dalam kualifikasi menengah. Dan harus punya penjualan tahunan yang di bawah 2,5 miliar. Ya, jadi 1 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar itu masuk ke kualifikasi menengah. Begitu juga jika punya nilai kekayaan atau aset perusahaan di bawah 25 miliar, itu masuk ke kualifikasi besar. Demikian juga dengan penjualan tahunannya di bawah 50 miliar. Jadi penjualan tahunan itu harus di atas nilai kekayaan perusahaan. Harus lebih tinggi. Dan bagaimana dengan perusahaan asing? Perusahaan asing semuanya langsung mendapatkan kualifikasi besar dengan catatan punya nilai kekayaan di atas 35 miliar dan punya penjualan tahunan di bawah 100 miliar. Sekarang kita langsung lanjut kepada persyaratan SBU, Sertifikat Badan Usaha. Syaratnya seperti apa? Pertama,
dibutuhkan data penjualan tahunan yang tadi saya sampaikan. Kemudian kedua, data kemampuan keuangan atau nilai aset perusahaan. Ini masuk ke dalam laporan keuangan. Ketiga, data kepemilikan peralatan. Nah ini, kepemilikan peralatan. Nanti saya akan kaji setelah ini. Yang penting saya sebutkan dulu syarat-syarat lainnya ya. Keempat, data ketersediaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya harus sesuai dengan bidang. Kemudian kelima, data penerapan ISO 37001 atau ISO anti penyuapan. Itu juga diperlukan. Dan keenam adalah data keanggotaan asosiasi perusahaan konstruksi. Hal yang banyak bermasalah pada teman-teman kontraktor biasanya di penyediaan peralatan yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ambil contoh ya. Misalnya teman kontraktor ngambil bidang BG 001, yaitu bangunan gedung hunian. Nah, BG 001 ini masuk dalam KBLI 41011. Jadi KBLI ini harus masuk ke dalam NIB dan kode subbidang BG 001 itu kode subbidang yang kita ajukan untuk mendapatkan SBU. Untuk BG 001 bangunan gedung hunian, maka Anda harus memiliki peralatan misalnya punya dump truck, ya, punya bulldozer, punya ekskavator, punya motor grader, punya concrete pump, kemudian punya crew boat, punya hydraulic breaker, punya drilling mesin, punya truck crane, terus mixer, ya, alat untuk mengaduk semen. Jadi itu adalah beberapa list peralatan yang masih banyak lagi dipersyaratkan alat-alatnya, tapi nggak perlu semuanya banyak, cukup data-data yang penting saja, yang besar-besar saja Anda harus miliki data kepemilikannya. Kepemilikan itu artinya penjualannya, invoice, waktu beli alat ini invoice-nya mana, bukti pembeliannya mana, itu sangat dibutuhkan. Satu ketentuan yang harus Anda ketahui bahwa jika Anda perusahaan yang ingin mengajukan SBU jasa konstruksi punya nilai kekayaan di atas 2 miliar atau di atas kualifikasi menengah, bahkan nilai kekayaannya dianggap ada di kualifikasi besar. Tapi Anda belum pernah punya SBU jasa konstruksi sama sekali. Nah, pada saat Anda apply ini, maka Anda hanya bisa diberikan di kualifikasi kecil. Ya, kenapa seperti itu? Harus punya pengalaman dulu di kualifikasi kecil. Nanti setelah itu bisa di-upgrade kualifikasi menengah dan besar. Kalau Anda masuk ke dalam kualifikasi kecil, maka tenaga ahli yang Anda butuhkan itu adalah sertifikat kompetensi kerja konstruksi atau SKK konstruksi jenjang 6. Cukup di jenjang 6. Syaratnya apa untuk SKK jenjang 6? Syaratnya adalah lulusan S1, enggak pengalaman juga enggak apa-apa. Dan kalau nggak punya teknik tenaga kerja yang lulusan S1, D3 juga nggak apa-apa. Cuman kalau D3 harus pengalaman di atas 4 tahun. Dari yang saya ulas tadi, itulah kesimpulan dari apa yang pernah saya sampaikan kepada klien-klien kami, kepada para kontraktor yang SBU-nya ditolak. Jadi banyaknya di persyaratan SBU tadi. Tapi itu karena mungkin tidak memahami bagaimana cara melengkapinya. Jadi poinnya kalau Anda ingin mengajukan SBU jasa konstruksi dan untuk ingin tahu persis berkonsultasi lebih detail apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipenuhi, langsung aja chatting aja di website kami di www.ijintender.co.id atau boleh juga langsung komen saja di komentar sini, nanti akan kita bantu untuk menyelesaikan atau memenuhi persyaratannya sampai SBU Anda benar-benar keluar, terbit dan dapatkan proyeknya. Sebelum saya selesai, masalah proyek pasti dong udah izinnya lengkap, pengen punya info tendernya kan, info tender proyek. Kami punya segudang informasi tender proyek seluruh sektor, nggak cuma sektor konstruksi, ada sektor tambang batu bara, ada sektor migas, ada sektor kelistrikan, telekomunikasi. Apalagi yang sekarang lagi marak-maraknya nih, renewable, itu untuk di geothermal, itu juga kita banyak informasi tendernya. Itu kami punya media informasinya, silakan akses saja di www.tenderdeskindonesia.com. Cukup di sini, semuanya ada, informasi tender proyek ada,
cara memenuhi syarat ikut tender juga ada. Terima kasih dari saya Sarah Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.